Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Izinkan saya, Oktri Elsanema, memaparkan penerapan salah satu strategi pembelajaran Merdeka Belajar dalam rangka mewujudkan kemandirian belajar dan meningkatkan pemahaman murid terhadap topik pembelajaran yang sedang ia pelajari. Salah satu metode pembelajaran abad 21 yang berpusat kepada murid adalah metode pembelajaran berbasis proyek, di mana guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran dengan menempatkan murid sebagai individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Sebagai aksi nyata penerapan metode pembelajaran berbasis proyek, saya sebagai guru kejuruan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung akan memaparkan tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan topik gambar rencana plat lantai. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, murid memahami jenis-jenis penulangan plat lantai, dan yang kedua, murid menggambar rencana penulangan plat lantai. Adapun skenario pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan. Urutan kegiatannya antara lain salam pembuka dan berdoa, tilawah Al-Quran, memeriksa kehadiran dan sikap disiplin, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan metode pembelajaran, dan menyampaikan teknik penilaian. Tahap yang kedua yaitu kegiatan inti, yaitu dengan melaksanakan sintaks strategi pembelajaran berbasis proyek. Tahap yang ketiga, penutup. Urutan kegiatannya menyimpulkan pengalaman belajar siswa, doa penutup, dan membersihkan ruang belajar. Sintaks pertama untuk melaksanakan metode pembelajaran berbasis proyek adalah menentukan pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan yang dapat memancing murid untuk melakukan aktivitas mencari dan menggali informasi. Pertanyaan mendasar yang saya ajukan terkait topik adalah: apakah Ananda pernah mendengar istilah plat di dalam konstruksi sebuah bangunan? Adakah yang bisa menyebutkan jenis plat apa saja yang ada di dalam konstruksi sebuah bangunan? Dengan pertanyaan mendasar tersebut, murid melakukan aktivitas-aktivitas seperti menggali informasi melalui browser internet atau job sheet dan LKPD yang telah dibagikan, menuliskan informasi yang didapat pada LKPD untuk didiskusikan lebih lanjut. Selanjutnya, saya memberikan soal-soal pretest kepada murid untuk mengetahui pemahaman dasar murid terhadap topik yang diberikan. Pretest ini dikerjakan melalui aplikasi Quizizz, di mana murid melaksanakan pretest melalui Android-nya masing-masing. Sintaks yang kedua adalah merancang proyek yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini,
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan murid. Dengan demikian, murid diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan. Selain itu juga guru memberikan arahan dan pemahaman terhadap materi sebagai pokok bahasan murid untuk melaksanakan proyek yang akan dikerjakannya. Aktivitas-aktivitas yang ada pada tahap ini seperti mempelajari job sheet yang telah dibagikan dan LKPD dengan berdiskusi untuk merancang proyek menggambar rencana plat lantai. Sintaks yang ketiga adalah membuat jadwal aktivitas pelaksanaan proyek. Timeline atau schedule yang dirancang disesuaikan dengan durasi pembelajaran, yaitu 9 jam pelajaran dalam satu kali pertemuan. Jadi di dalam satu kali pertemuan ini diharapkan siswa atau murid dapat menghasilkan satu produk atau proyek, yaitu gambar rencana plat lantai. Sintaks yang keempat adalah memonitor murid dan kemajuan proyek. Guru memantau pelaksanaan proyek masing-masing murid dan mengkonfirmasi kebenaran informasi yang murid kerjakan dengan memberikan arahan-arahan sehingga murid semakin mendalami dan memahami pekerjaan yang sedang ia buat. Sintaks yang kelima atau sintaks yang terakhir dari metode pembelajaran berbasis proyek ini adalah murid menyimpulkan dan menyampaikan hasilnya melalui media yang sesuai. Sebagai tahap akhir pembelajaran dan untuk mengetahui tingkat pemahaman murid terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, saya kembali memberikan soal-soal post-test melalui aplikasi Quizizz. Dan soal-soal ini berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Demikian paparan pelaksanaan penerapan metode pembelajaran berbasis proyek di kelas 11 DPIB SMK Negeri 2 Kota Solo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.